pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu bahan perlengkapan yang sangat diperlukan oleh guru sekolah minggu, bahkan orang tua, hamba-hamba Tuhan juga untuk memperkenalkan atau mengajarkan tentang Yesus kepada anak, remaja, pemuda, bahkan bisa untuk kepada dewasa muda tentang Yesus melalui komik Yesus Mesias. Nah, kalau kemarin rekan saya Pio sudah memberikan pemaparan kupas tuntas habis tentang komiknya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas habis tentang kurikulumnya. Oke ya, saya harap semua juga bisa bersiap-siap sembari menunggu. Ya, ini PPT-nya sudah dibagikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana dari komik Yesus Mesias kita juga bisa mendapatkan kurikulum mengajar sekolah minggu. Ya, hari ini kita akan melihat ada 5 bagian presentasi yang akan kita bahas, dan kelima bagian ini saya harapkan bisa selesai dalam waktu 30 menit karena ada cukup banyak yang akan kami sampaikan. Tapi yang pasti bersyukur kemarin teman saya Pio sudah memberikan pemaparan tentang komik Yesus Mesias. Mungkin ada rekan-rekan di sini kakak-kakak semua yang belum mengikuti kemarin. Secara garis besar kemarin Pio memperkenalkan tentang komik Yesus Mesias yang merupakan komik yang terdiri dari 68 halaman full warna ya, full color, yang mengajak pembaca untuk mengenal secara pribadi ya, mengenal Yesus dari sudut pandang keempat Injil dalam Alkitab, dan itu dikemas dalam sebuah komik yang sangat bagus, menarik, dan pasti akan sangat disukai oleh generasi muda saat ini ya. Jadi ini menjadi pendahuluan kita. Jadi bagi rekan-rekan yang kemarin belum ikut, silahkan nanti bisa mengakses untuk rekaman YouTube-nya yang nanti juga akan dibagikan oleh sudah dibagikan ya oleh rekan-rekan saya juga di link oleh admin ya. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana komik Yesus Mesias ini mempunyai banyak perangkat, tidak hanya komik, tetapi juga ada ekosistem yang mendukung sehingga ini bisa dipakai untuk menjadi satu bahan atau menjadi satu alat untuk memperkenalkan tentang Yesus. Komik Yesus Mesias ini sendiri mempunyai satu perlengkapan yang sangat dibutuhkan oleh para guru sekolah minggu, para pengajar, atau mereka yang rindu untuk mengajarkan tentang Yesus kepada generasi digital atau generasi saat ini ya. Nah, sehingga buku komik ini sudah dilengkapi dengan buku panduan pelajaran yang juga dapat kita gunakan menjadi panduan kurikulum sekolah minggu. Ada berapa banyak pelajaran di dalamnya ya? Iya, ada 34 pelajaran. Berarti kita bisa menggunakan komik Yesus Mesias ini selama 34 minggu. Bahkan kalau misalnya nanti bisa diadaptasi ya dalam satu pelajaran, mungkin mau dibagi menjadi satu pelajaran menjadi 2 minggu juga bisa, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bisa kita gunakan untuk 1 tahun. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini kami sangat-sangat rindu membagikan ya, sehingga bisa mengenal, bisa mengetahui bagaimana ini bisa digunakan, dan juga kami ingin membagikan peralatan perlengkapan yang dapat digunakan oleh guru-guru sekolah minggu untuk menggunakan komik Yesus Mesias ini dalam mengajar sekolah minggu. Ya, nah biasanya kalau kita mengajar sekolah minggu, kita pasti membutuhkan senjata, kita memerlukan perlengkapan. Ya, perlengkapan yang paling utama kita sebagai guru sekolah minggu apa? Nah, pastinya Alkitab ya. Di mana-mana kita selalu dikatakan bahwa perlengkapan mengajar kita yang paling utama, senjata yang paling utama kita adalah harus Alkitab. Nah, Yesus Mesias ini sendiri, komik Yesus Mesias ini sendiri merupakan alat bantu ya, alat bantu pendamping Alkitab untuk membawa anak-anak masuk ke dalam firman Tuhan, membawa siapapun yang diajarkan tentang Yesus masuk ke dalam firman Tuhan dengan cara yang relevan, dengan cara yang menarik. Oleh karena itu kami menyadari ya, dari Yesus Mesias sendiri menyadari guru sekolah minggu itu sangat memerlukan perlengkapan untuk mengajar. Sehingga selain komiknya, kami juga memberikan perlengkapan-perlengkapan yang dapat digunakan. Yang pertama, sudah pasti perlengkapannya adalah komik Yesus Mesias itu sendiri. Ya. Yang pertama sih adalah komiknya itu sendiri. Nah, di belakang saya itu komiknya, kemarin juga sudah kelihatan ya. Ada sebanyak 68 komik full warna ya, yang disediakan secara digital dan gratis dapat digunakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dan kakak-kakak sekalian. Ya, mungkin kemarin ada yang belum masuk, ada yang belum tahu tentang komiknya. Nah,
Dari 68 halaman komik ini ya semua bisa diakses secara gratis secara digital melalui nanti saya akan berikan melalui situs maupun apps-nya. Nah, selain komik full 68 halaman yang bersifat digital dan gratis ini, ya perlengkapan yang juga sangat dibutuhkan oleh guru sekolah minggu pastinya adalah panduan mengajar. Ya, ada kurikulum bahan mengajar yang nanti akan kita kupas tuntas habis ya, sebanyak 34 pelajaran. Ada 34 pelajaran, 34 tema yang mengambil bahan dari 68 beberapa halaman komik dari 68 halaman komik tersebut ya. Dan panduan mengajar ini dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan evaluasi, ada referensi dari perjanjian lama, ada kunci jawabannya juga karena ada beberapa pertanyaan di dalamnya yang dapat digunakan oleh para guru sekolah minggu atau siapapun yang melayani anak-anak. Dan berikutnya ya, selain kita tadi ada komik, ada kurikulum ya, dan ini juga sangat menarik adalah kita ada 19 video klip yang berdurasi sangat singkat, antara 2 sampai 5 menit ya, antara 2 sampai 5 menit. Ada 19 video klip. Nanti mungkin bisa dicoba ada satu video yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, ini semua yang ini adalah 19 judul episode dan nanti ini bisa digunakan, bisa diintegrasikan juga dengan 34 pelajaran yang ada di dalam kurikulum. Ya, oke. Apakah bisa tolong diputarkan contoh videonya? Mengambil satu video yang berjudul Perkawinan di Kana. Nah, ini sangat menarik juga ya, bisa digunakan untuk mengajarkan kepada anak yang lebih kecil, mungkin mereka belum bisa membaca komiknya, ya, kita bisa memberikan videonya. Karena ada pesta pernikahan. Yesus juga ada di sana bersama ibu dan beberapa temannya. Dalam adat orang Yahudi, pesta pernikahan dirayakan dengan sangat meriah. Pada hari itu, kedua mempelai akan mengenakan pakaian yang indah, dan sepanjang hari akan ada musik serta nyanyian. Tetapi kali ini, celaka, anggur kita habis. Oke, terima kasih Pak Gatot. Iya. Nah, gimana? Seru kan ya? Ada videonya juga. Nah, video ini mengambil gambar dari komik Yesus Mesias, lalu diberikan background untuk suara dan juga ada naratornya. Dan ini sangat-sangat menarik karena ketika saya juga mencobakan kepada keponakan saya, mereka juga karena durasinya nggak terlalu panjang ya, rentang perhatian mereka itu juga masih bisa mengikuti untuk waktu 2-5 menit sehingga dapat menolong mereka untuk mempelajari ini ya. Jadi ini semua juga diberikan sebagai perlengkapan mengajar dari komik Yesus Mesias untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu berikutnya ini ada juga lembar mewarnai. Nah, biasanya kalau di sekolah minggu salah satu kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak yang masih ya balita ya, mungkin kelas 1-2 SD masih suka yaitu adalah mewarnai. Jadi silahkan juga nanti bisa digunakan sebagai salah satu bahan aktivitas yang dapat menolong mereka juga untuk melihat sambil mereka mewarnai, mereka juga kita bisa sambil menceritakan ya tentang cerita-cerita dalam lembar mewarnai tersebut. Nah, kami juga memiliki ya satu pusat bahan di mana nanti para guru ya atau siapapun bisa mengakses bahan-bahan mengajar dengan komik Yesus Mesias. Saat ini juga kami sedang kembangkan dan sudah ada menunya juga guru atau kami biasa bilang untuk teacher corner-nya di situs Yesus Mesias. Jadi nanti semua bahan-bahan bahkan presentasi hari ini, video presentasi, PPT-nya ya, komiknya, panduan mengajarnya, kurikulumnya, semuanya nanti bisa diperoleh di dalam situs Yesus Mesias di bagian guru ya. Lalu kami juga memberikan untuk supaya lebih memudahkan bisa mengakses komik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak sekalian bisa juga mengakses komik tersebut di dalam komik di aplikasi Sabda Komik ya, di aplikasi Sabda Komik khususnya untuk Android. Nah, ini juga adalah bagian yang paling menarik ketika saya sedang mempersiapkan bahan mengajar, saya juga akan mengintegrasikan komik ini dengan Comic Zone yang ada di situs komik.app.
Nah, saat ini komik Singa Yehuda, ya komik Singa Yehuda yang gambar-gambarnya itu sama persis dengan komik Yesus Mesias, itu sudah dapat diakses dalam situs comic.app dan diintegrasikan dengan Comic Zone. Comic Zone ini adalah ekosistem untuk kita belajar Alkitab. Kita melakukan studi Alkitab dengan komik di dalam situs comic.app. Jadi kita bisa belajar ya ketika kita membuka satu gambar ya, kita bisa melihat ayat-ayat ya, ayat-ayat yang ada dalam gambar tersebut, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, kita bisa mempelajari, kita juga bisa melihat referensi silangnya ya, kita bisa melihat pengantar kitabnya dari halaman komik yang sedang kita pelajari sehingga sangat-sangat menolong kita ketika melakukan persiapan mengajar. Lalu selain bahan-bahan, kita juga mempunyai komunitas Sabda Komik di mana nanti guru-guru ya bisa juga bergabung di dalam komunitas Sabda Komik, bisa sharing tentang bagaimana menggunakan bahan-bahan dari Sabda Komik ini, termasuk di dalamnya tadi komik Yesus Mesias sebagai bahan untuk mengajar atau melayani anak ya. Bahkan kami juga nanti akan memberikan beberapa contoh melalui Sabda Komik ini menggunakannya untuk PA. Kami tahun lalu menggunakan komik Yesus Mesias ini sebagai bahan untuk PA secara online melalui Instagram Sabda Komik dan juga Facebook Sabda Komik. Nah, jadi bisa mendapatkan banyak sekali ide untuk nanti bisa digunakan bagaimana menggunakan ini secara online. Nah, dan jangan lupa ya, masih akan terus kami kembangkan untuk perlengkapan mengajar bagi para guru sekolah minggu dari komik Yesus Mesias ini. Nanti silahkan terus ikuti perkembangannya di situs mesias.sabda.org, khususnya nanti ada di dalam menu guru ya, bagian menu guru. Silahkan nanti bisa mendapatkannya di situ. Nah, kenapa sampai rasanya kok kami sangat sangat mendorong, kami sangat senang jika bahan ini bisa diketahui oleh banyak guru sekolah minggu, banyak gereja ya, banyak hamba-hamba Tuhan ya. Karena ketika kami melihat, karena ini komik Yesus Mesias ini adalah sendiri juga kerjasama dengan mitra kami, ketika pertama kali kami melihat bahannya, kami menemukan satu bahan yang saat ini sangat dibutuhkan, yaitu adalah bahan untuk mempelajari atau mengenal Yesus yang sungguh-sungguh alkitabiah, bahan mengajar yang kristosentris dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ketika Sabda membuat atau bekerja sama dengan satu mitra atau ketika kita membuat bahan, kami selalu memperhatikan ini ya, harus berlandaskan kepada firman Tuhan, kristosentris dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan komik Yesus Mesias ini sendiri dan kurikulumnya sudah kami buktikan itu semua memenuhi kriteria dari yang sudah ditentukan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Dan kami juga melihat ada panduan yang sangat-sangat menolong guru untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Bahkan jika dikembangkan, bisa dipakai juga sebagai panduan untuk pendalaman Alkitab. Bukan hanya untuk anak ya, untuk remaja, pemuda, dewasa muda ya, bahkan untuk PA dalam keluarga. Dan kenapa kita perlu mengajar sekolah minggu dengan komik Yesus Mesias ini? Ini adalah alat peragam digital yang multimedia sehingga sangat relevan dengan era digital saat ini, sangat relevan dengan generasi Z dan generasi Alpha saat ini ya. Dan ini adalah bahan-bahan yang biasa memang dicari oleh para guru sekolah minggu. Dan karena ini bahannya digital, akses sangat mudah bisa didapatkan lewat smartphone, di mana smartphone itu ada di tangan setiap generasi Z, generasi digital saat ini ya, generasi Alpha saat ini. Mereka bisa mengakses, belajar tentang Yesus lewat gadget mereka. Bahan ini juga walaupun bersifat digital dan multimedia, selain bisa digunakan secara online, bisa juga digunakan secara offline dengan tatap muka. Nanti rekan saya Roma akan sharing tentang ini. Dan ini sangat-sangat mendorong kreativitas guru sekolah minggu. Sudah ada panduannya ya. Dan biasanya itu bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan di gereja kita masing-masing dan sangat fleksibel untuk membuat berbagai macam kreativitas dari panduan ini. Sudah digunakan ke dalam 130 bahasa ya, dan ini mendalam dan menyenangkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih satu persatu ya. Panduan pelajaran berdasarkan komik Yesus Mesias. Apa aja nih yang ada di dalamnya? Ya. Yang pertama, yang pasti ada kurikulum ini berisi 34 pelajaran yang bisa kita gunakan setiap minggu, jadi bisa digunakan selama 34 minggu ya. Lalu juga komik ini ya, kurikulum ini fokus untuk mengajarkan tentang kehidupan Yesus yang diambil dari komik Yesus Mesias dan itu diambil dari keempat Injil.
Oke. Lalu setiap pelajaran ya, dari setiap pelajaran, dari 34 pelajaran, ada beberapa halaman komik yang diambil ya. Ada beberapa halaman komik, bisa satu atau beberapa halaman komik dari Yesus Mesias yang nanti akan dicantumkan di awal setiap pelajaran ya. Nanti kita bisa lihat contohnya. Lalu berikutnya ya, setiap pelajaran itu membahas satu tema khusus. Ya, setiap pelajaran membahas satu tema khusus sehingga nanti dalam satu pelajaran itu semua akan difokuskan sampai nanti kepada intinya itu penerapannya. Ya, lalu dalam setiap pelajaran ada dua unsur, ya ada dua unsur penting. Yang pertama, ya dalam setiap pelajaran kita kurikulum ini akan memberikan informasi tentang Yesus dalam Alkitab, bukan hanya dari kitab Injil, tetapi juga referensi dari Perjanjian Lama, ya dari untuk setiap pelajarannya. Lalu juga kita memberikan pelajaran tanpa aplikasi itu berarti kan nol besar ya, harus ada penerapannya. Dan pelajaran ini sangat menekankan penerapan dari apa yang sudah dipelajari. Dan ini adalah alat bantu yang sangat berguna untuk mengenal Yesus lebih baik lagi. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Ada 10 struktur dalam setiap pelajaran ya. Jadi ketika kita membuka satu kurikulum ya, dalam setiap pelajaran itu ada 10 struktur. Yang pertama, struktur yang pertama ketika kita memulai ya, kita akan lihat ada langsung diberikan bahan bacaannya ya, bahan bacaannya. Jadi ini contoh, ini pelajaran satu ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di layar, kalau itu ini contoh, ini adalah pelajaran satu. Judulnya tentang inilah Yesus. Lalu di situ kita diberikan ayat ya di mana itu harus dibaca terlebih dahulu. Jadi jangan hanya baca komiknya, harus membaca juga Alkitabnya. Jadi diberikan lengkap dari Matius 3 ayat 1 sampai 17 tentang inilah Yesus ya. Jadi bisa dilihat. Nah, ini harus dilakukan sebelum mengajar. Ya, sebelum mengajar dibaca dulu baik-baik oleh guru, lalu setelah itu nanti juga kita baca bersama-sama ketika sudah mulai proses pengajaran. Lalu yang kedua, seperti tadi yang sudah saya katakan, panduan mengajar ini memuat satu atau lebih ya, satu atau beberapa gambar dari komik Yesus Mesias. Jadi ada cerita bergambar ya. Jadi ini cuplikan dari kehidupan Yesus dalam bentuk teks dan juga ilustrasi yang diambil dari komik Yesus Mesias. Nah, ini bisa kita lakukan bersama-sama ya, membaca beberapa halaman, sekitar ada yang 1, ada yang 2 dan maksimal 3 halaman ya. Kita bisa melakukan dalam proses belajar bersama murid-murid. Jadi minta mereka membaca komiknya bersama-sama, bisa dengan berganti-gantian ya. Lalu ada juga ayat hafalan. Nah, ini yang tidak boleh miss nih daripada guru sekolah minggu ya, ayat hafalan. Dan dalam setiap pelajaran ya, dalam setiap pelajaran selalu ada satu ayat hafalan. Ini adalah ayat yang penting yang tidak boleh dilupakan. Jadi kita harus melakukannya bersama-sama dalam proses belajar dengan murid-murid kita. Lalu berikutnya, nah ini yang juga merupakan jadi setelah kita melihat keseluruhan besar ceritanya, akan langsung fokus kepada siapakah Yesus dalam perikop yang dibaca atau dalam cerita yang dibaca hari itu ya. Nah, dalam masing-masing pelajaran itu murid akan belajar satu dari gelar-gelar yang disematkan pada nama Yesus ini ya. Jadi dalam satu pelajaran di situ ada satu ayat yang dibahas tentang siapakah Yesus ya. Ayat itu menyebutkan dia adalah yang pertama dan utama. Lalu nanti akan dijelaskan apa artinya yang pertama dan utama. Nah, ini guru harus mempelajari terlebih dahulu. Setelah itu jelaskanlah dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh anak-anak mengenai siapakah Yesus dari pelajaran yang sedang dibahas pada minggu itu. Nah, dan ini adalah bagian yang juga saya sangat suka ya, karena kalau kita lihat anak-anak biasanya mengenal Yesus dari Perjanjian Baru saja ya. Padahal nubuatan tentang kedatangan Kristus, nubuatan tentang Kristus itu sudah mulai dari Perjanjian Lama ya, sudah mulai dari Perjanjian Lama. Dan di dalam panduan mengajar ini sudah ada referensi dari Perjanjian Lama mengenai Yesus atau mengenai terkait pelajaran yang dibahas pada minggu ini. Jadi kalau bagi guru sekolah minggu ini seperti petualangan mencari harta karun rohani yang tersebar di seluruh Alkitab ya. Yesus ada di kitab Perjanjian Baru, tetapi kita juga bisa menemukannya di Perjanjian Lama. Dan ini yang sangat menarik ya. Dan kalau misalnya saya usulkan, ini bisa kita lakukan lebih mendalam bersama dengan anak-anak pra-remaja atau remaja kita. Mungkin kalau anak-anak yang masih kelas 4 ke bawah,
masih agak sulit ya, mungkin kita bisa jelaskan sekilas. Tapi untuk berpetualang bersama dengan mereka dari perjanjian lama ini bisa kita lakukan dengan para remaja kita. Ya, lalu yang keenam adalah ya info tambahan. Nah, ini dari kurikulum panduan mengajar dari Yesus Mesias ini sendiri, mereka sudah memberikan berbagai macam data ya, memberikan berbagai macam data referensi-referensi dari firman Tuhan ya, mengenai satu cerita. Kalau yang saya berikan contoh ini ketika Yesus sedang mengusir setan dari orang di Gerasa itu ya. Lalu setelah itu dalam info tambahan diberikan lagi informasi tentang sebutan-sebutan setan yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita tidak hanya mendapat dari satu ayat itu, tetapi referensi dari firman Tuhan yang lain tentang setan itu sendiri juga diberikan. Jadi kita bisa explore ya, banyak sekali ke dalam firman Tuhan dari satu pelajaran ini. Nah, ini harus kita dalami dalam persiapan mengajar, nanti kita bisa informasikan kepada murid-murid kita. Lalu kita perlu juga waktu untuk merelasikan pelajaran firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam bagian refleksi, ya di dalam bagian refleksi. Jadi firman Tuhan harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam refleksi itu sudah ada petunjuknya apa yang harus kita lakukan, bahkan juga ada yang berupa kuis, ada yang berupa aktivitas, seru banget ya. Dan mereka juga bisa kita minta, murid-murid bisa kita minta untuk sharing hasil refleksi mereka pada hari Minggu itu. Jadi bisa interaksi ya dengan kurikulum mengajar ini. Lalu yang kedelapan ya adalah tahukah kamu? Nah, ini adalah pertanyaan biasa kalau kita ikut training guru sekolah minggu kan, salah satu cara untuk mengevaluasi pelajaran kita adalah dengan memberikan review. Salah satunya adalah dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini dirancang untuk melihat apa yang sudah didapatkan setelah pelajaran atau review pelajaran. Tapi ya perlu diperhatikan, tidak semua pertanyaan-pertanyaan itu cocok ditanyakan kepada anak-anak yang mungkin kelas 4 sampai kelas 6. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita ambil, yang harus dipakai untuk kita menanyakannya kepada anak-anak yang kelas remaja atau yang lebih besar. Jadi perlu diperhatikan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Membuat pertanyaan sendiri juga silahkan. Ya. Lalu ada daftar bacaan Alkitab yang akan sangat menolong guru untuk memastikan anak-anak mempunyai rencana baca Alkitab setiap hari berdasarkan pelajaran yang sudah dibahas pada minggu itu. Sehingga sepanjang minggu itu mereka bisa terus merelasikan apa yang sudah mereka pelajari dengan firman Tuhan. Bisa menjadi ide membuat kartu baca Alkitab setiap hari untuk anak-anak sekolah minggu kita. Dan yang ke-10, ini adalah yang penting, poin tindakan. Berisi tugas yang menantang murid untuk menerapkan kebenaran yang telah dipelajari. Bawa pulang, ya, mereka kita bisa berikan tugas untuk mereka bawa pulang, menerapkan itu selama 1 minggu, lalu mereka bisa sharingkan ketika bertemu kembali untuk masuk ke dalam pelajaran berikutnya. Iya, itu adalah 10 struktur, ya, 10 struktur dalam pelajaran kurikulum sekolah minggu dari Yesus Mesias. Wah, ini sangat-sangat menolong sekali guru sekolah minggu ya. Kurikulum yang seperti ini kita tidak hanya melihat satu dari kitab satu, tetapi keseluruhan Alkitab bisa kita pakai untuk membahas satu tema. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ini digunakan dalam kelas sekolah minggu. Giliran teman saya nih, Roma. Dia sudah pakai, ya. Dan teman saya Roma dan Tere, dia akan sharing. Silahkan, Roma dan Tere. Ya, terima kasih Bu Evi. Ya, saya mau di sini juga saya mau sharing terkait pengalaman saya dan juga rekan saya Tere. Sebelum saya sharing, mungkin ada tahapannya gitu yang saya lakukan ketika mengajar sekolah minggu, Mas. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama 3 minggu belakangan ini kami sudah memakai kurikulum ini gitu untuk mengajar sekolah minggu di gereja saya, dan ini sangat berguna dan sangat menurut saya ini sangat penting kayak gitu diajarkan kepada sekolah minggu, dan kami sudah menggunakannya selama 3 minggu belakangan ini. Nah, untuk persiapannya sendiri saya karena ini versi digital kayak gitu, saya mengajarkannya kan secara offline. Jadi saya print PDF dari pelajaran itu, saya print tiga pelajaran langsung sekaligus karena sudah 3 minggu saya ajarkan, dan saya print setiap minggunya. Setelah itu sebelum mengajarkannya seperti yang dibilang Bu Evi tadi ya, jadi saya mempelajari terlebih dahulu komiknya, terus ada info tambahannya, dan juga ada harta karun di dalamnya untuk guru kayak gitu. Itu sendiri harus saya baca dulu karena itu sangat kaya di situ, menurut saya sangat kaya dan sangat menolong guru kayak gitu. Jadi itu harus saya pelajari
Dan setelah itu dalam prosesnya sendiri ketika mengajar sekolah minggu kayak gitu, mengajarkan komiknya. Jadi saya tunjukkan komiknya satu-satu gitu kepada anak. Biasanya satu pelajaran itu terdiri 2 atau 3 lembar komik. Dan di situ saya ajar satu-satu dan kelihatan banget mereka kelihatan tertarik kayak gitu ketika mengajarkan komiknya. Dan tidak lupa juga saya menjelaskan juga ayat yang terkait dengan komik tersebut. Nah, setelah itu saya menjelaskan sedikit info tambahan yang sepertinya sangat penting kayak gitu untuk diketahui oleh anak. Karena di dalam lembar pertanyaan di bagian info tahukah kamu itu kan sebenarnya ada beberapa pertanyaan di situ yang jawabannya berdasarkan info tambahan dari guru. Jadi perlu saya jelaskan kepada mereka kayak gitu. Nah, hasilnya kami bagikan hasil jawaban dari mereka secara bersama-sama. Terus anak sekolah minggu juga kami ajak untuk menyampaikan ulang ceritanya kayak gitu. Jadi nggak nyampe cuma sekedar di pertanyaan, tetapi inti poin dari komik ini, dari komik Alkitab ini tadi apa. Jadi mereka bisa sharekan kembali apa sebenarnya cerita dari hari itu. Kalau hari itu tentang inilah Yesus yang dibaptis kayak gitu. Jadi mereka tangkap apa pengertian di situ Yesus dibaptis kayak gitu. Dan ada aksi yang juga dilakukan anak, dan itu kami berikan ayat hafalan itu tadi. Jadi masih ayat hafalan, belum nyampe kepada bacaan setiap hari gitu yang 1 minggu itu, masih ayat hafalan yang kami berikan. Dan guru pun, saya sendiri pun harus menghafalkannya. Nah, ada respon dari anak-anak sendiri, anak-anak sekolah minggu saya, karena ini pertama kali saya ajar kayak gitu kepada mereka dengan komik kayak gitu. Biasanya hanya cerita Alkitab setiap minggunya, cerita Daud, cerita Gideon, tetapi kali ini benar-benar runtut ceritanya, mulai dari Yesus dibaptis sampai Yesus dicobai dan lain sebagainya. Itu sangat tertarik kayak gitu. Jadi setiap minggunya bisa runtut terus cerita tentang Yesus yang di dalamnya juga dapat inti utama kayak gitu. Dan mereka juga sangat tertarik dengan komiknya sendiri. Nah, ini ada satu testimoni dari anak-anak sekolah minggu saya, mungkin videonya bisa diputarkan. Kayaknya seru ya, Rom ya, ketika kamu ngajar mereka itu dengan komik Yesus Mesias. Iya, apalagi ketika mereka bertanya, oh itu kok sungai Yordannya seperti itu, kok Yohanes memakai baju seperti itu. Jadi benar-benar guru itu dipancing untuk kreatif gitu loh, dan sudah harus mempersiapkan jawabannya. Nah ini. Ya. Halo, kami baru saja mempelajari tentang Yohanes Pembaptis. Kami mempelajari bahwa kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Komik ini menyenangkan dan membuat kita terkesan. Dan pertanyaannya, mengapa Yohanes disebut Yohanes Pembaptis? Karena dia membaptis orang-orang dan Tuhan Yesus. Pokoknya komik ini menyenangkan. Ya, itu sedikit kesan dari anak sekolah minggu saya yang waktu selesai ibadah saya tanya gimana komiknya, karena itu pertama kali. Jadi mereka langsung responnya demikian kayak gitu. Nah, dari gereja saya sendiri responnya sebenarnya fleksibel kayak gitu dan mendukung kurikulum ini bisa dipakai dalam mengajar sekolah minggu, karena selama ini sebenarnya di gereja kami belum punya satu panduan yang cukup utuh untuk mengajar sekolah minggu, hanya dipersiapkan setiap minggunya gitu saja oleh guru. Tetapi dengan adanya kurikulum ini, gereja sangat mendukung dan bisa memfasilitasi juga kayak gitu sepanjang kurikulum ini digunakan, karena ada 34 pelajaran, jadi 34 minggu ke depan akan digunakan oleh gereja saya gitu. Jadi saya bersyukur sih dengan adanya kurikulum ini, karena ini pertama kali saya memakai bahan lain selain Alkitab kayak gitu. Walaupun ini komik Alkitab, memang nanti tetap harus kembali ke Alkitab, tetapi selain Alkitab saya bisa memakai komik ini untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Dan ini juga menuntut saya untuk kreatif dalam mengajar kayak gitu. Ya, bersyukur sih. Gimana nih dengan teman saya Tere? Kemarin juga saya bisa dengan Tere mengajar. Gimana kesannya, Ter? Ya, hai Kak Roma. Untuk kesan hampir mirip sih sama yang disampaikan Kak Roma juga. Apalagi ketika mengajar itu, yang kecil-kecilnya itu mereka sangat antusias gitu kan. Karena mungkin ini pertama kalinya mereka menggunakan komik sebagai bahan mengajar, dan rasa penasarannya itu yang membuat kita juga semangat mengajar mereka.
Contohnya ada yang usia 3 tahun, dia bertanya, kenapa mereka cuma duduk lihat Yesus gitu. Nah, dari situ saya berpikir, oh iya ternyata memang media komik khususnya, kita sedang berbicara komiknya, sangat dibutuhkan gitu ketika mengajarkan anak-anak. Mereka jadi berpikir, dengan melihat gambar itu mereka penasaran gitu. Nah dari situ, melalui adanya kurikulum ini juga sangat membantu. Seperti yang tadi udah dijelaskan Mbak Evi juga, guru itu jadi benar-benar mempersiapkan diri gitu. Nah, kita mungkin nggak berpikir kenapa ya mereka duduk gitu. Nah, sebagai guru sekolah minggu, mengajarkan kita juga untuk berhikmat gitu, memberitahu ke mereka. Itu sih yang paling berkesan, mereka semangat gitu, menemukan hal baru. Itu yang paling berkesan, Kak. Wow, thank you Tere, Roma. Iya Bu. Selain dengan menggunakan secara offline ini sebenarnya ada ide lain juga ya Roma ya, yang kita bisa gunakan untuk online. Tadi seperti yang sudah saya katakan juga ya. Kamu punya ide nggak nih Roma untuk yang online-nya nih Roma? Oh, sebenarnya ada ide Bu. Oh, bisa di-share-kan? Iya. Ya, PPT nanti bisa share screen lagi ya untuk teman-teman admin. Iya, itu yang kami jelaskan tadi bersama materi itu adalah cara yang kami pakai dalam mengajar sekolah minggu secara offline. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih mengajar secara online, ada beberapa cara dan ide yang sebenarnya bisa juga digunakan untuk mengajarkan atau memakai panduan atau kurikulum ini secara online di gereja Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama itu yang kami tawarkan di sini ada Zoom. Jadi ada aplikasi Zoom yang bisa dipakai sebagai alat peraga online kayak gitu. Jadi komiknya bisa dijadikan dengan nanti ketika Zoom berlangsung, komiknya bisa ditampilkan secara share screen gitu. Nah, ini bisa jadi alat peraga yang baik juga dalam ketika Bapak Ibu bisa memaparkan komiknya. Nah, seperti itu contohnya. Selain Zoom juga ada WA Group. Dan kami juga sempat pakai kemarin WA Group ini kayak gitu. Nah, WA Group ini bisa dipakai untuk share materi pelajaran untuk anak. Bisa, kalau untuk anak itu kan ada komik dan juga lembar aktivitas atau pertanyaannya. Nah, itu bisa Bapak Ibu bagikan melalui WA Group yang ada. Dan ini sangat mudah, sepertinya ini sangat mudah kayak gitu. Bahkan video yang ada 19 video itu juga bisa dibagikan karena enggak terlalu besar juga kayak gitu. Jadi bisa dibagikan dalam WA tersebut. Nah, selain WA juga ada TikTok. Ini yang sangat juga berkembang hari-hari ini. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini juga dengan memakai fitur duet. Nah, di TikTok kan ada beragam banyak fitur kayak gitu. Jadi, guru sekolah minggu juga bisa pakai fitur duet untuk memberi tugas kepada anak-anak ketika materi sudah di-share mungkin melalui WA Group, tugasnya bisa digunakan, dipakai melalui platform TikTok, seperti itu. Ada contohnya sebenarnya, dan kami sempat gunakan. Bisa diperlihatkan? Adik sekolah minggu dijawab ya. Siapakah pencipta dunia ini? Tuhan Yesus. Apakah itu dosa? Tidak menuruti firman. Apa yang membuat setan lari dari kita? Baca firman. Itu contoh singkatnya yang coba saya buat seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa pakai fitur-fitur lainnya dan sangat kaya sebenarnya fitur di situ dan bisa digunakan untuk mengajar dan juga memberikan tugas kepada anak-anak sekolah minggu dari Bapak Ibu Saudara. Nah, itu mungkin Bu Evi. Dan masih banyak lagi. Ada IG Live, FB Live, atau video mengajar. Jadi di-record dulu sebelum hari H sekolah minggu kayak gitu. Ketika hari H, Bapak Ibu bisa upload videonya mungkin di channel Bapak Ibu, channel YouTube-nya. Jadi ada begitu banyak cara yang bisa digunakan untuk mengajar sekolah minggu secara online maupun offline. Gitu, Bu. Oke, wah, thank you banyak ya Roma ya. Jadi sudah kita paparkan semuanya ya, kurikulumnya sudah kita paparkan, bahkan nanti bisa dapatkan secara gratis ya. Sudah ada ide-idenya, sharingnya, sudah dipakai. Next-nya gimana nih ya? Next-nya gimana? Tunggu apa lagi? Itu ya, tunggu apa lagi? Bahan sudah ada, sudah digital, sudah multimedia, gratis, dan yang penting adalah alkitabiah dan sentris. Oleh karena itu, pakailah. Pakailah ya, kalau sampai sudah dengar, sampai belum bisa dipakai. Wah. Dan juga kami menawarkan ya kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya,
pada tahun ini mungkin nanti yang Paskah ini sudah ada kurikulum tersendiri ya. Ya selepas Paskah mungkin mau ada satu fokus untuk mempelajari mengenal tentang Yesus dari komik Yesus Mesias ini, silahkan kontak kami ya. Silahkan kontak kami bersedia untuk memberikan mungkin konsultasi, bahkan mungkin memberikan training kepada guru-guru sekolah minggunya untuk bagaimana menggunakan panduan ini sebagai kurikulum di gereja maupun di sinode. Kalau tadi lihat di screen tentang pertanyaan yang sering diajukan itu ada pertanyaan nomor 13 ya. Pertanyaan nomor 13 itu dikatakan apa lagi dan apa perkembangan selanjutnya. Itu sebenarnya yang menjawab bukanlah dari tim Sabda sendiri ya, tetapi bagaimana perkembangan selanjutnya dari kurikulum ya, dari kurikulum sekolah minggu berdasarkan Yesus Mesias dan perkembangan selanjutnya dari pelayanan dari komik Yesus Mesias ini juga ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mendengarkan via Zoom maupun via YouTube ya. Jadi silahkan pakai, silahkan gunakan, jangan berhenti sampai pada pagi ini saja ya. Gunakan sehingga kita bisa sama-sama melihat, oh ini bisa digunakan lagi untuk ini, oh ini masih bisa dipakai untuk ini. Lalu sharingkan kepada kami sehingga kami juga bisa membagikannya kepada lebih banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian juga silahkan bagikan kepada orang. Jadi pakailah.